Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi, Ibu Putri Kurnia Handayani, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya perwakilan dari kelompok 7 selaku moderator akan memimpin acara diskusi kita pada hari ini, yaitu mengenai materi web service dan application programming interface atau API. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Lutfia Anissa Amini, NIM 2021-53083 sebagai moderator, dan teman saya. Saya Muhammad Bagas Taufik, NIM saya 2021-53052. Saya Faris Ahmad Farhan, NIM 2021-53069. Saya Rian Ulil Amri dengan NIM 2021-53077. Saya Putri Angelis Roma dengan NIM 2021-53078. Topik pembahasan dari kelompok kami yaitu 1. Pengertian web service dan application programming interface. Yang kedua, manfaat dan kegunaan web service dan application programming interface. Yang ketiga, jenis-jenis web service dan application programming interface. Yang keempat, komponen web service. Yang kelima, perbedaan antara web service dan application programming interface. Yang keenam, keuntungan dan kekurangan web service dan application programming interface. Serta yang terakhir, contoh penerapan web service dan application programming interface. Yang pertama yaitu pengertian web service dan application programming interface. Pengertian web service. Web service merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan basis data atau database dan perangkat lunak atau software bagian dari program pelangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu. Melalui web service memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem berbeda. Pada umumnya, web service memiliki ciri khusus berupa URL layaknya web. Yang membuat berbeda adalah interaksi yang diberikan oleh web service itu sendiri. URL pada web service hanya mengandung sekumpulan informasi, perintah, dan konfigurasi atau sintaks yang berguna untuk membangun fungsi tertentu dari aplikasi. Web service mampu menukar data tanpa memandang sumber database, bahasa yang digunakan, dan pada platform apa data tersebut dikonsumsi. Kemampuan itulah yang memungkinkan web service menjadi jembatan penghubung untuk berbagai sistem. Selanjutnya yaitu pengertian dari Application Programming Interface. Application Programming Interface atau API adalah sebuah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Peran dari API adalah untuk sebagai perantara yang menghubungkan aplikasi berbeda, baik dari platform yang sama maupun lintas platform. API juga digunakan sebagai alat untuk melakukan kegiatan komunikasi dengan developer menggunakan berbagai jenis bahasa pemrograman. Developer tidak perlu untuk menyediakan data sendiri, namun cukup dengan mengambil data dan informasi dari platform melalui API. Kemudian, API juga dapat mengembangkan sebuah website dengan berbagai kemudahan fitur yang dimilikinya. Sebagai contoh, apabila kita sering menggunakan WordPress, pasti banyak menjumpai fitur yang memudahkan dalam mengintegrasikan suatu API ke dalam sebuah situs dan platform miliknya. Manfaat dan kegunaan web service dan application program interface. Yang pertama yang akan saya bahas, manfaat web service, yaitu yang pertama perantara pada integrasi platform sepanjang eksekusi mesin virtual. Yang kedua, integrasi antara web dan OO middleware. Yang tiga, integrasi dari aliran kerja dari isolasi dan service-service atau web service flow language atau WSFL. Yang keempat, pertukaran pada aplikasi yang berbeda-beda atau skema XLT++. Yang kelima, atau masa depan standarisasi dari info konteks antara web service dan klien integrasi service horizontal. Yang keenam, pemain utama dan standar-standar. Manfaat kegunaan API yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas karena permintaan untuk software modern terus meningkat. Perusahaan mencari jalan cepat untuk membuat prototipe dan membuat produk baru. Jika developer menghabiskan waktu untuk membangun aplikasi dari awal atau dari bawah ke atas, maka dengan API, developer dapat dengan cepat melakukan implementasi fungsi yang sudah ada dibandingkan membuat fungsi dari awal. Yang kedua, menghemat biaya.
Salah satu keuntungan terbesar API untuk bisnis adalah kemampuan untuk menghemat biaya, karena API secara signifikan mengurangi upaya pengembangan penggunaannya untuk membuat aplikasi merupakan cara yang baik untuk menghemat biaya, dibandingkan harus menghabiskan sumber daya dan waktu yang berharga. Developer bisa mengaktifkan biaya API dari penyedia pihak ketiga atau menggunakan API internal sendiri. Yang ketiga, meningkatkan konektivitas dan kolaborasi. Private atau internal API dapat meningkatkan kolaborasi dan komunikasi internal dalam suatu perusahaan. Fungsi utama dari API adalah konektivitas. API memungkinkan sistem aplikasi dan platform yang berbeda dapat terhubung dan sharing data dengan yang lainnya dan melakukan berbagai jenis fungsi. Yang keempat, meningkatkan pengalaman customer. Dengan memanfaatkan kemampuan API, perusahaan dapat membuat produk baru dan merupakan cara efektif untuk berinteraksi dengan customer, khususnya di era digital seperti sekarang ini. Dengan API, developer dapat membuat solusi dengan spesifik yang memenuhi harapan customer. Yang kelima, kemampuan untuk membuat produk baru, menyelesaikan fungsionalitas suatu organisasi dan mengeksposnya menjadi sebuah API menjadi tawaran yang menggiurkan untuk developer eksternal untuk membuat aplikasi di atasnya. Selain membangun hubungan partnership yang kuat, hal ini memungkinkan untuk menciptakan lebih banyak fitur khusus yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya. Selanjutnya, jenis-jenis web service dan application programming interface. Yang pertama, jenis-jenis web service. Pada umumnya ada dua jenis web service. Yang pertama, SOAP web service. SOAP memiliki kepanjangan Simple Object Access Protocol. Adalah sebuah spesifikasi protokol untuk pertukaran pesan atau informasi terstruktur dalam implementasi web service di jaringan komputer. SOAP menggunakan Extensible Markup Language atau XML sebagai format pesannya. Dan biasanya bergantung pada protokol layar aplikasi lainnya, terutama Hypertext Transfer Protocol atau HTTP dan Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP untuk transmisi dan negosiasi pesan. Yang kedua, RESTful Web Service. Representational State Transfer atau REST adalah sebuah arsitektur software untuk sistem terdistribusi semisal web. REST telah berkembang sebagai model desain web service yang dominan saat ini. Istilah representational state transfer dikenalkan dan didefinisikan pada tahun 2000 oleh Roy Fielding dalam disertasi doktoralnya. Beliau merupakan salah satu penulis utama spesifikasi HTTP versi 1.0 dan 1.1 sesuai constraint-nya. REST biasa disebut dengan RESTful. Selanjutnya, jenis-jenis application program interface atau API. Yang pertama, public API. Public API sering disebut dengan open API. Sesuai dengan namanya, API ini bisa digunakan oleh siapa saja dalam lintas platform. Selain itu jenis API ini paling mudah digunakan. Yang kedua, private API. Berbeda dengan public API, private API tidak terbuka untuk penggunaan umum. Biasanya API jenis ini dibuat untuk keperluan internal dalam pengembangan aplikasi tertentu. Misalnya API dari back-end yang digunakan untuk mengakses front-end dari sebuah website atau aplikasi untuk pengembangan sebuah website. Atau aplikasi untuk pengembangan aplikasi mobil. Yang ketiga, partner API. Partner API bisa digunakan untuk kepentingan umum tapi sebatas pihak yang sudah memiliki izin penggunaannya. Seperti halnya public API. Perlu mendaftar kepada penyedia API terlebih dahulu, kemudian menggunakannya hanya di aplikasi tertentu sesuai perjanjian. Contohnya API Pinterest. Yang keempat, Composite API. Composite API merupakan API yang menyimpan data dari berbagai server atau hosting dalam satu tempat. Tentunya hal tersebut sangat menghemat waktu bagi pengguna. Pengguna itu karena pengguna bisa mendapatkan berbagai jenis data hanya dalam sekali akses. Selanjutnya, komponen web service. Komponen pendukung web service adalah
Yang pertama, Extensible Markup Language atau XML adalah markup language yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi. Tidak seperti Hypertext Markup Language atau HTML yang berfungsi untuk mengatur tampilan. Di dalam XML kita juga bisa mendefinisikan tag milik kita sendiri. Kedua, Simple Object Access Protocol atau SOAP adalah suatu format standar dokumen terbentuk XML yang digunakan untuk melakukan proses request dan response antara web service dengan aplikasi yang memanggilnya. Yang ketiga, Web Service Description Language atau WSDL adalah sebuah dokumen dalam format XML yang diisi menjelaskan informasi detail sebuah web service. Di dalam WSDL dijelaskan metode-metode yang tersedia dalam web service, parameter apa saja yang diperlukan untuk memanggil sebuah metode, dan hasil atau tipe data yang dikembalikan oleh metode yang dipanggil. Yang keempat, Universal Description, Discovery and Integration atau UDDI adalah sebuah directory service yang digunakan untuk menginstruksikan dan mencari web service. Selanjutnya, perbedaan antara web service dan application programming interface. Untuk perbandingannya bisa dilihat dari tabel. API hanya mendukung protokol HTTP, web service mendukung HTTP, TCP, UDP, dan protokol transport khusus. API peta kata kerja HTTP ke metode. Web service menggunakan model pemrograman berbasis atribut. API menggunakan konsep routing dan pengontrol yang mirip dengan ASP.NET MVC. Sedangkan web service menggunakan kontrak layanan, operasi, dan data. API tidak mendukung messaging dan transaksi yang andal. Web service mendukung messaging dan transaksi yang andal. API web service API dapat dikonfigurasi menggunakan kelas HTTP configuration tetapi tidak di web.config. Web service menggunakan web.config dan atribut untuk mengkonfigurasi layanan. API ideal untuk membangun RESTful service. Web service mendukung RESTful service tetapi dengan keterbatasan. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kekurangan web service dan application programming interface. Yang pertama yaitu web service. Web service, keuntungan web service yang pertama yaitu web service menyediakan interoperabilitas antar berbagai aplikasi perangkat lunak yang running pada platform yang berbeda. Yang kedua, web service menggunakan standar dan protokol yang open. Jika memungkinkan protokol dan format data adalah text-based, membuatnya mudah bagi pengembang untuk memahami. Yang ketiga, dengan pemanfaatan HTTP, web service dapat bekerja melalui banyak pengukuran keamanan firewall yang umum tanpa menuntut perubahan bagi aturan firewall filtering. Yang keempat, web service mengizinkan perangkat lunak dan service dari perusahaan dan lokasi yang berbeda untuk dikombinasikan dengan mudah untuk menyediakan suatu service yang terintegrasi. Yang kelima, web service mengizinkan penggunaan kembali service dan komponen di dalam suatu infrastruktur. Yang keenam, web service dapat secara bebas digabungkan, loosely coupled, dengan demikian memudahkan suatu pendekatan terdistribusi ke pengintegrasian aplikasi. Kekurangan web service yang pertama, karakteristik standar web service saat ini masih dalam tahap pengembangan awal dibandingkan open standar komputer terdistribusi yang lebih matang seperti Corba. Yang kedua, web service dapat saja memiliki performance atau kinerja yang lemah komputasi terdistribusi lain seperti RMI, Cobra, atau DCOM. Ini merupakan suatu trade-off yang umum ketika memilih format yang text-based. Selanjutnya yaitu Application Programming Interface atau API. Berikut ini merupakan beberapa keuntungan API. Yang pertama, otomasi. Dengan API, komputer dapat mengelola pekerjaan melalui API. Sebuah agensi dapat memperbarui alur kerja mereka agar lebih cepat dan lebih produktif. Yang kedua, aplikasi. API dapat mengakses komponen aplikasi sehingga pengiriman layanan dan informasi pun menjadi lebih fleksibel. Yang ketiga, lebih banyak cakupan. Dengan API,
Application layer dapat dibuat dan dapat digunakan untuk mendistribusikan informasi dan layanan kepada audiens baru yang dapat dipersonalisasi untuk menciptakan pengalaman penggunaan khusus. Yang keempat, tersedianya data baru. API memungkinkan semua informasi yang dihasilkan di tingkat pemerintah menjadi tersedia untuk setiap warga negara, bukan hanya segelintir orang. Yang kelima, efisiensi. Ketika akses disediakan ke API, konten yang dihasilkan dapat dipublikasikan secara otomatis dan tersedia untuk setiap saluran. Hal ini memungkinkan untuk dibagikan dan distribusikan dengan lebih mudah. Yang keenam, integrasi. API memungkinkan konten tertanam dari situs atau aplikasi apapun dengan lebih mudah. Hal ini menjamin pengiriman informasi yang lebih lancar dan pengalaman pengguna yang terintegrasi. Yang ketujuh, personalisasi. Melalui API, pengguna atau perusahaan manapun dapat menyesuaikan konten dan layanan yang paling sering mereka gunakan. Dan terakhir yaitu adaptasi. Kebutuhan pengguna sering berubah seiring berjalannya waktu. API ada untuk membantu mengantisipasi perubahan. Ketika bekerja dengan teknologi ini, migrasi data didukung dengan baik. Dan informasi pun ditinjau lebih cermat. Singkatnya, API membuat penyediaan layanan menjadi lebih fleksibel. Sedangkan kekurangan dari API yaitu yang pertama, biaya dan waktu. Kerugian API yang pertama adalah terkait biaya dan waktu. Menyediakan API itu membutuhkan biaya yang dapat terbilang mahal dalam hal waktu pengembangan, pemeliharaan berkelanjutan, menyediakan dokumentasi API di website, dan memberikan dukungan kepada pengguna API. Yang kedua, yaitu paparan keamanan. Menambahkan API akan menambahkan permukaan dan potensi serangan lain ke situs web Anda. Dan yang terakhir, hasilnya belum tentu sesuai. Kerugian API yang terakhir adalah terjadinya hasil yang belum tentu sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya yaitu contoh dari penerapan web service dan API. Penerapan web service dan API dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan web service dan API di perusahaan Gojek. Web service dan API di Gojek digunakan untuk memudahkan pengguna aplikasi saat memesan ojek online. Web service yang diterapkan oleh perusahaan ini terjadi dalam 2 kali operasi sistem. Yang pertama yaitu saat pengguna aplikasi melakukan request dengan menginput alamat penjemputan dan alamat tujuan. Request tersebut diproses oleh web service. Setelah diproses, request ditransfer ke server Gojek. Setelah itu, sistem server Gojek menerima pesan request atau alamat penjemputan dan alamat tujuan. Kemudian, mengkalkulasi biaya perjalanan berdasarkan jarak tempuh. Lalu, respon atau detail biaya dari server Gojek dikirim ke pengguna lewat web service. Yang kedua, yaitu saat pengguna aplikasi melakukan click order. Saat itu, pengguna aplikasi melakukan request ke server Gojek melalui web service mulai dilakukan. Request pengguna diterima terlebih dahulu oleh web service. Setelah request diproses web service, baru dikirim ke server Gojek. Kemudian, server Gojek menerima request tersebut dan memproses request dengan mencarikan driver yang lokasinya berada dekat dengan lokasi pengguna aplikasi. Jika server Gojek menggunakan driver yang siap mengambil orderan dan berada dekat dengan pengguna aplikasi, server Gojek mengirim respon yang berupa notifikasi ke pengguna aplikasi. Seperti biasa, sebelum sampai ke pengguna aplikasi, respon diproses terlebih dahulu oleh web service. Setelah itu, respon baru dikirim ke pengguna aplikasi. Respon itu berupa notifikasi mengenai driver Gojek yang siap mengambil orderan. Notifikasinya berisi profil driver seperti nama driver, foto driver, penilaian customer, tipe motor, dan nomor plat motor. demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.